Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustaz Jasa Latif dengan tema biasakanlah berdoa yang baik-baik. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Jadikan budaya dalam hidupmu, tiada hari tanpa mohon didoakan orang tua. Ini ibu-ibu ini, doakan anaknya. Marah sama anak, jangan sumpah yang jelek-jelek. Kurang ngajar ya. Mudah-mudahan kau ditabrak beca. Ditabrak betul beca. Kau doa yang bagus-bagus kalau marah. Kurang ngajar, kau jadi ustadz seperti Abdul Somad. Boleh doa begitu. Kurang ngajar, kau jadi dokter yang soleh. Boleh begitu. Kurang ngajar, tabrak ke mobil. Ditabrak betul mobil. Maka ibu-ibu, doa itu, bibir dari ibu itu mustajab doanya. Adik-adik, tidak perlu kursus kiri kanan, bos. Kalau mau hidup baik, birrul walidain. Saya bisa bicara begini, saya alami. Sampai detik ini, minimal dalam sehari 2 kali saya telepon ibu saya. Minimal 2 kali. Baru bangun, mau tidur. Baru bangun, mak, agak kareba, disi moki, apa sebugis, ibu saya tidak tahu bahasa Indonesia. Ya. Mak, apa kabar? Baik, dia sehat-sehat, alhamdulillah. Masa apa pagi ini? Ya saja, seperti dulu. Sudah, doakan saya sehat walafiat, mak. Biar kau tidak minta, nak, saya sudah doakan kamu. Tuh, enaknya jadi ibu. Malam, telepon lagi, mau tidur. Mak, gimana kegiatan hari ini? Alhamdulillah. Jangan lupa, berdoa sebelum tidur. Yang paling penting, hilangkan dendam dalam hati, supaya bisa tidur dengan nyenyak. Itu. Nah, sekarang anak-anak mau tidur, telepon ceweknya. Ayo yang, sudah makan yang? Pret. Salam sayang selalu. Cewek, ya. Adik-adik, mau hidup umur yang panjang, muliakan orang tua. Nah, tidak perlu ke sekolah ke luar negeri. Kalau ke kursus, bolehlah. Tidak usah, tapi biar kursus kiri kanan, sekolah kiri kanan, melukai perasaan orang tua, tidak ada itu. Tidak ada. Tuh. Anak-anak sekarang sopan sama cowoknya, tapi kurang ajar sama bapaknya. Sopan sama ceweknya, tapi kurang ajar sama ibunya. Kalau ibunya minta diantar ke pasar, 1001 alasan. Sekali ceweknya telepon, bang, jemput, tunggu deh ya, 5 menit saya sampai. Itu model anak sekolah. Kalau model ibu-ibu nih, bagaimana modelnya? Kurang ajar sama mertua. Ada orang sopan sama bapaknya, tapi datang mertuanya baru 1 jam. Mak, kapan balik, mak? Baru duduk mamanya, mertuanya. Mak, kapan balik? Mertuanya hipertensi, dikasihnya ikan kering. Malam telur asin. Banyak. Bu. Ayo. Mestinya kalau datang mertua sujud syukur. Ya Allah, terima kasih kau kirim orang tua ini. Gara-gara inilah orang tua, sehingga saya punya suami. Andai saja tidak ada ini orang tua punya anak, mungkin sampai sekarang saya jadi gasturi. Garis tua Republik Indonesia. Untung ada suami. Maka ibu, ini tadi ada yang curhat. Gimana Ustaz? Suami saya lebih sayang sama ibunya. Saya satu rumah. Semuanya dikendalikan sama ibunya. Semua keputusan ibunya yang mau. Saya bilang, Bu, selama keputusan itu tidak bertentangan agama, ibu wajib ikut itu. Saya sakit hati, Ustaz. Berarti godaan setan. Tenang aja, Bu. Anaknya terlalu ikut sama orang tuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan anaknya juga ibu nanti setelah besar, punya suami, taat tetap sama ibunya. Kenapa kita ini tidak ada berkah kalau kita tidak taat sama orang tua? Bu, ibu. Ini nih, terang adik-adik nih. Kan pernah Nabi ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Apa jawaban Nabi? Siapa? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. 3:1. Kenapa? Karena ada 3 kelebihan perempuan yang tidak dimiliki laki-laki. Apa itu? 1, mengandung. Ada pernah mengandung di sini? Ibu-ibu masih ingat waktu hamil, Bu? Masih? Ada enggak enaknya itu mengambil hamil? Enggak ada enaknya. Duduk aja pakai standar samping. Jalan. Sudah mau keluar. Ibu, apa ada ibu hamil tidur tengkurap? Ibu, pernah hamil tidur tengkurap? Lihat itu ibu hamil kalau tidur. Sesak napas. Poso. 1 aja karsa. Gaya pasrah. Yang kedua, kelebihan perempuan yang tidak dimiliki laki-laki. Apa? Melahirkan. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang dia kaya, keluar ya nak? Wah, tidak. Wah. Iya toh? Paling bapak-bapak stres. Stres masih sempat merokok.
Ibu-ibu berapa banyak ibu yang meninggal melahirkan anaknya. Tuh. Maka pantas tidak ada kesuksesan bagi anak yang kurang ajar sama orang tua. Yang ketiga, menyusui. Masih ingat waktu menyusui, Bu? Masih? Apalagi ketika tumbuh giginya. Apa ibu tinju anaknya? Kurang ajar. Kau gigit saya. Enggak. Lepas kau nak. Itu siang anaknya. Malam bapaknya. Apa enggak menderita ini ibu-ibu? Makanya doa mustajab untuk anak dari ibu. Maka doakan anaknya, Bu. Ya, berbuat baik sama orang tua. Adik-adik, mau lihat hebatnya doa? Saya alami. Itu dokter saya itu ada dua, Bu, ya. Satu di depan nama saya, itu dokter hukum Islam. Yang di belakang nama saya PhD, Philosophy of Doctor, itu ilmu komunikasi. Itu waktu saya ujian, itu FIFA namanya, kita ujian tutup, mempertahankan hasil riset yang kita lakukan. Teman-teman saya itu umumnya 3 jam sampai 4 jam. Saya, sebelum saya masuk ruang ujian, saya telepon ibu saya di kampung. Ma, doakan saya, dari jam 9 sampai jam 11 saya ujiannya. Wih, lamanya saya berdoa. Apa saya mau baca itu 3 jam? Saya bilang, ibu pokoknya duduk saja di sajadah sambil bersalawat kepada Nabi. Ingat nama saya. Baiklah. Mulailah. Subhanallah, saya masuk ruang ujian, Bu. Waduh, kalau orang lain 3 sampai 4 jam, saya 45 menit selesai. Doa dari ibu. Bisa jadi otak kita otak pas-pasan. Bisa jadi otak kita tidak cerdas. Tapi kalau Allah yang kabulkan doa ibu, kecil. Maka adik-adik sekalian yang masih kuliah sekolah, jangan pernah kau lepas keluar dari rumahmu tanpa kau cium tangan orang tuamu. Minta ridhonya. Mak, Bu, saya pergi sekolah, doakan saya selamat sampai tujuan. Itu, cuma anak-anak sekarang tidak dicium tangannya bapaknya. Apa? Di sliding. Pak. Dongo. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng itu? Tahu? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Dongo itu kalau Rocky Gerung bilang dungu. Bodoh. Sama cowoknya sopan, sama ceweknya sopan. Sama orang tuanya kurang ajar. Dari mana dapat rumus itu? Anak-anak kita sekarang, kalau bapaknya nelpon, ya, sudah dulu Pak, ya, sudah, ya, salam. Ibunya nelpon, apa sih Bang? Ya, sudah, Mak, ya, salam. Mamanya masih mau bicara. Gimana hidupmu mau berkah? Coba ini ibu-ibu nih. Kalau ibu terima telepon, satu telepon kepala dinasnya atau satu telepon wali kota, satu telepon ibunya masuk. Mana yang ibu jawab? Wali kota. Ibu, pencitraan. Kan banyak begitu. Biasa kita lagi nerima telepon, kawan kita nih, tiba-tiba masuk juga telepon ibu kita. Apa bisa kita jawab? Mak, sebentar ya, teman saya menelpon. Salah, Bos. Yang betul, Bos, teman. Mas, sebentar saya teleponnya. Ada ibu saya menelpon. 5 menit setelah itu saya telepon. Jangan teleponnya ibu kau tutup. Ngambil keputusan, jangan pernah ngambil keputusan tanpa kau libat orang tuamu. Mak, saya mau beli tanah, Mak. Menurut Mak gimana? Kita bukan cari pertimbangan akalianya, kita bukan mau cari pendapatnya, tapi apa yang kita cari? Ridhanya Allah. Bukan kecerdasannya orang tua kita. Kita lebih cerdas bisa jadi. Ilmu kita sudah lebih banyak. Gelar kita barangkali dunia pendidikan kita lebih tinggi. Ibu kita tamat SD aja tidak. Bukan akalnya yang kita butuhkan. Bukan pikirannya yang kita butuhkan. Tapi apa yang kita butuhkan? Ridhanya orang tua. Ridha Allah. Fi ridal walidain. Ridhanya Allah tergantung ridhanya kedua orang tua. Maka biasakan sebelum ngambil keputusan, tanya ibu bapakmu. Mak, saya rencana buka warung kopi. Menurut Mak bagaimana? Jelaskan. Ini. Biasanya orang tua ngerti. Apalagi kau tanya saya. Kamu kan lebih cerdas dari saya, Nak. Yang penting jangan menghalalkan segala cara. Itu aja, Nak. Sudah. Maka begitu ibu kita akan berkata dalam hati, wih, anak saya meskipun sudah jadi pengusaha, masih juga ditanyanya saya. Baik, anak saya. Tersenyumlah Allah kepada kalian.